Salam Ibu Bapak, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saatnya kita akan belajar firman Tuhan sejenak. Namun sebelumnya saya mengajak Ibu Bapak dan Saudara menyiapkan semuanya dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas apa saja yang Tuhan Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Yang kedua Tuhan, hari ini kami ingin belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu campur tangan terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan secara total hari ini. Dan izinkanlah Tuhan bekerja, Roh Kudus-Mu bekerja untuk setiap pribadi yang bersama-sama bersekutu saat ini. Mendengar firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bukan karena hamba-Mu, bukan karena kami semua, bukan karena media atau apapun juga, bukan karena sensasi apapun juga, tetapi oleh karena Roh Kudus yang berkarya untuk setiap umat yang dipilih oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara, saya mengajak saudara sekalian untuk membuka firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Judulnya adalah mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bu, Bapak, dan Saudara, hari ini kita akan membahas tentang mengucap syukur. Kata ini seringkali ya dipakai atau kita seringkali mendengar seseorang baik dalam momen-momen tertentu, momen-momen doa. Ya kita sering mendengar seseorang itu memanjatkan bersyukur kepadamu Tuhan atas waktu ini. Kita seringkali mendengar ya kata bersyukur di mana-mana. Bersyukur Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kita bisa dengar di media-media sosial ya, status baik di Facebook, IG, Twitter, TikTok mungkin ya, atau di status WhatsApp dan lain sebagainya. Sering kali kita mendengar kalimat atau kata atau istilah bersyukur atau mengucap syukur. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa sih sebenarnya bersyukur itu? Bersyukur adalah berterima kasih. Ya, berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu bersyukur. Tetapi bukan kepada manusia, melainkan kepada Tuhan. Jadi bersyukur artinya berterima kasih kepada Tuhan. Itu bersyukur. Tentu saudara, bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan itu berbeda kualitas dengan berterima kasih kepada manusia. Mengapa? Kalau bersyukur kepada manusia, mungkin saya dan saudara bisa mengucapkan kalimat ucap syukur, terima kasih, bisa senyum-senyum, tetapi hatinya dongkol, sedih, marah, jengkel, bersungut-sungut. Bisa saja kita mengucapkan terima kasih, tetapi hatinya jengkel. Itu kalau kepada manusia. Tetapi kalau kepada Allah, tidak mungkin kita bisa melakukan hal seperti ini. Karena Allah itu roh. Dia mengetahui segala sesuatu. Gerak-gerik hati kita yang paling dalam. Motivasi yang tersembunyi, terselip. Yang ada di dalam hati kita. Rencana-rencana baik, rencana-rencana jahat. Rencana-rencana agak jahat sedikit pun. Allah mengetahui. Dan ketika kita berterima kasih kepada Dia, tetapi dengan hati yang bersungut-sungut, maka itu dianggap Allah sebagai sesuatu yang tidak standar menurut ukuran Allah. Karena Allah itu roh. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, mengucap syukur kepada Allah
atau berterima kasih kepada Allah itu memerlukan segenap hati, melibatkan segenap hati dan pikiran dan hidup kita, aspek hidup kita. Disitulah baru disebut sebagai mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan di sini meminta kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk apa? Mengucap syukur atau berterima kasih kepadanya dalam segala hal. Yang pertama, dalam hal yang baik yang sudah kita terima. Saudara, biasanya kita mengucapkan terima kasih kepada orang itu kalau apa? Kalau orang itu sudah menolong kita. Kalau orang itu sudah berbuat baik kepada kita. Orang normal di seluruh dunia, ya, tidak peduli orang percaya atau tidak, orang Kristen atau tidak, kalau mereka dikasih sesuatu, diberkati, ditolong, atau berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan otomatis mengucapkan terima kasih. Dan kita sering mendengar kalimat-kalimat ini berseliweran di mana-mana di sekitar kita. Demikian juga, saudara-saudara, ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik yang daripada Tuhan, kita akan dengan gampang mengucapkan terima kasih Tuhan dengan segenap hati. Tanpa disuruh-suruh, tanpa diminta-minta, kita bisa mengucapkan terima kasih Tuhan. Misalkan, kalau kita sedang mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, pasti saudara akan terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk rezekiku hari ini, rezeki yang daripada Engkau hari ini. Misalkan juga, kalau kita sedang mendapatkan sebuah penghargaan, sudah tiba-tiba mendapat juara 1 dalam lomba apa, dalam lomba lari, dalam lomba apa saja. Saudara mendapat juara 1, lalu mendapat penghargaan, mendapatkan pujian, hebat, mendapatkan tepuk tangan. Saudara akan dengan gampang, kita akan dengan gampang berkata kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita juga akan dengan gampang mengucap syukur kepada Tuhan. Misalkan ketika kita mendapatkan promosi untuk naik sebuah jabatan dalam sebuah karir kita, saudara bisa berkata, makasih Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengucap syukur dalam keadaan yang baik. Mengucap syukur ketika sesuatu yang baik itu diberikan oleh Tuhan. Atau mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah saudara terima. Lalu yang kedua, dalam segala keadaan juga mengucap syukur ketika sesuatu itu tidak kita terima atau belum kita terima. Saudara, pernah nggak kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk sesuatu yang belum atau tidak kita terima saat ini? Untuk sesuatu yang belum atau tidak kita miliki saat ini. Misalkan, Tuhan, aku berterima kasih kepadamu karena apa? Karena aku tidak memiliki pesawat terbang. Sebab kalau aku punya pesawat terbang, aku bingung mau parkir di mana. Ngerawatnya gimana. Maintenance-nya gimana. Bingung. Tuhan, terima kasih sebab aku nggak punya kereta api. Karena bingung nanti minutes-nya gimana. Itu adalah mengucap syukur untuk sesuatu, contoh ekstrim aja ya, mengucap syukur untuk sesuatu yang tidak kita miliki. Jadi saudara-saudara, pernah nggak kita mengucap syukur untuk sesuatu yang belum kita miliki saat ini? Mungkin saudara mengidam-idamkan sebuah rumah yang indah, yang bagus, yang luas, yang tinggi, yang luar biasa. Tetapi saudara belum memiliki itu.
Saudara, pernahkah saudara berkata bahwa terima kasih Tuhan sebab aku belum mempunyai sebuah rumah? Atau mungkin saudara sedang mengidam-idamkan sebuah mobil sport yang begitu luar biasa yang Bapak, Ibu, dan saudara mungkin mimpi-mimpikan sejak kecil. Tetapi saat ini, sampai detik ini pun, saudara atau kita semua belum bisa memilikinya. Pernahkah saudara mengatakan, aku mengucap syukur kepada Tuhan, sebab kalau aku punya mobil sport yang aku idam-idamkan, mungkin aku bingung cara ngerawatnya, aku bingung cara bayar pajaknya, aku bingung cari biaya untuk maintenance-nya ke bengkel setiap tahun sekali. Bagaimana itu? Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala hal, termasuk mengucap syukur ketika kita belum memiliki segala sesuatu. Lalu selanjutnya, mengucap syukur dalam segala hal adalah mengucap syukur ketika apa? Ketika sesuatu yang buruk itu terjadi dalam hidup kita. Saudara mungkin akan dengan gampang berkata, ucap syukur Tuhan di atas segala kelimpahan yang ada, di atas segala kesehatan yang ada, di atas segala kelancaran yang ada, di atas segala sesuatu yang baik yang saudara terima, yang Tuhan izinkan. Tetapi pernahkah saudara bersyukur kepada Tuhan untuk sesuatu yang Tuhan izinkan kita sakit, Tuhan izinkan kita menjadi, atau Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan-kegagalan, Tuhan izinkan kita mengalami berbagai jalan yang licin, Tuhan izinkan kita mengalami berbagai rintangan dalam sebuah perjalanan, Tuhan izinkan kita mengalami berbagai persoalan dalam hidup kita, berbagai kesukaran di dalam hidup kita. Saudaraku sekalian, itu termasuk di dalam segala hal. Jadi mengucap syukur adalah mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah kita terima yang baik, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang belum kita terima, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang buruk menurut cara pandang kita, dalam hal apapun juga. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, firman Tuhan berkata selanjutnya adalah, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku sekalian, jadi mengucap syukur di dalam segala hal ini bukanlah sebuah pilihan. Tuhan tidak memberikan pilihan kepada kita menggerutu atau bersyukur. Tetapi Tuhan menginginkan kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Satu-satunya opsi, tidak ada opsi lain di dalam menjalani sebuah kehidupan di dunia ini. Baik di dalam suka, baik dalam duka, baik dalam menerima maupun di dalam kehilangan. Tuhan inginkan supaya kita apa? Mengucap syukur. Sebab itu adalah kehendaknya. Ibu, Bapak, dan Saudara, sebuah ilustrasi. Seseorang ketika diajak naik sebuah gunung, mendaki sebuah gunung, dia harus melewati jalan yang licin. Dia harus melewati sungai-sungai kecil, dan kadang-kadang harus lewat jembatan yang reot, yang menyeramkan, menakutkan. Sepanjang perjalanan, saudara-saudara, orang yang diajak ini menggerutu, bersungut-sungut. Aduh, aku nggak mau lagi untuk apa? Untuk ikut mendaki. Karena jalannya ada yang becek, karena capek, karena lelah, karena melewati batu-batu, melewati jalan licin, melewati kali, melewati jembatan yang menyeramkan, melewati jalan yang terjal.
Tetapi ia terus melanjutkan sebuah perjalanan itu bersama teman-temannya. Dengan terpaksa. Akhirnya sampailah ia ke puncak. Ketika ia sampai di puncak, segala capeknya itu menjadi hilang. Mengapa? Karena ia melihat sebuah pemandangan yang sangat-sangat indah di puncak gunung tersebut. Saudara, barulah ia bisa bersyukur atau berterima kasih kepada teman-temannya yang sudah membawanya ke tempat yang ini, yang luar biasa ini. Bu, Bapak, dan Saudara, sebenarnya Tuhan, mengapa Dia ingin kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, baik dalam hal baik, baik dalam hal yang belum kita terima, maupun sudah kita terima, maupun hal yang buruk. Sebenarnya kita ini sedang dalam sebuah perjalanan menuju kepada sebuah rencana Allah yang baik untuk kita. Meskipun kita di dalam keadaan yang buruk saat ini, saudara-saudara. Tapi percayalah bahwa, peganglah satu kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah tidak akan pernah membawa Anda, kita semua, kepada kehancuran. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan untuk saudara. Ketika Tuhan mengizinkan saudara sakit, Tuhan sedang tidak ingin mencelakakan saudara. Tetapi Tuhan sedang ingin membawa kita kepada satu rencana yang lebih besar. Sama seperti yang dialami oleh seorang siapa? Yusuf. Berliku-liku jalannya, saudara-saudara. Tetapi ia menerima dengan ikhlas sampai akhirnya membawa dia kepada sebuah puncak karir hidupnya, yaitu menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir. Yang paling hebat lagi, saudara-saudara, ada sebuah rencana besar, yaitu Yusuf ingin dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa Israel. Untuk menyelamatkan atau menjadi berkat untuk sebuah rencana besar Allah untuk keselamatan umat manusia melalui Yusuf. Ibu, Bapak, dan Saudara, apa yang saudara alami yang diizinkan oleh Tuhan saat ini, sebenarnya Tuhan sedang mengizinkan kita untuk melewatinya, karena Tuhan sedang membawa kita kepada satu hal yang jauh lebih baik di depan sana, yang hanya bisa kita lihat dengan mata iman, mata yang tertuju kepada Tuhan yang indah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.